Qian Tianming telah mencapai level 6 dari kondisi pelatihan Qi. Tidak mungkin bagi level 4 dari kondisi pelatihan Qi untuk membunuh Qian Tianming dalam keadaan normal. Aku memang membunuh Qian Liu. Ye Chen dengan serius memberi tahu malam tanpa jejak. Ribuan mata tanpa jejak berkata dengan dingin, apakah orang-orang dari keluarga Ye sudah mati? Biarkan seorang anak kecil yang disalahkan. Aku adalah tuan dari keluarga Ye. Ye Fen buru-buru melangkah maju dan melindungi Ye Chen di belakangnya. Aku membunuh Qian Liu Ye. Jangan dengarkan omong kosong anak kecil. Ye Chen adalah harapan keluarga Ye di masa depan. Ye Fen harus melindunginya bahkan jika dia putus asa. Qian Wuji telah mencapai 80% dari kondisi pelatihan Qi. Sebelum Ye Nantian meninggalkan celah, mereka sama sekali tidak mungkin melawannya. Qian Wuji menatap Ye Fen, melihatnya dengan saksama, dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa membunuh anakku. Karena kalian semua ingin disalahkan, maka aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu, baru kemudian aku akan membasahi keluarga Ye dengan darah. Qian Liu Ye memang telah kubunuh. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuktikannya padamu. Ye Chen mendengarnya, raut wajahnya berubah drastis, dia buru-buru berdiri. Raut wajah Ye Fen berubah drastis dan ingin memeluk Ye Chen, tetapi tatapan mata Ye Chen tegas dan penuh percaya diri. Ye Fen menggertakkan giginya dan mulai menjalankan kekuatan spiritualnya. Jika Ye Chen dalam bahaya kecil, dia akan berjuang untuk perlindungan. Dalam hati Qian Wuji, menghancurkan keluarga Ye hanya masalah kata-katanya, tetapi dia juga penasaran tentang anak kecil berbulu apa yang dimiliki Ye Chen untuk dapat membunuh Qian Tianming. Terlebih lagi, keluarga Ye kecil telah mampu membudidayakan pria yang luar biasa seperti itu. Dalam menghadapi latihan Qi-nya, dia tidak takut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa sama sekali. Qian Wuji memeriksa ulang Ye Chen. Mungkin Qian Tianming dibunuh oleh Ye Chen. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian, dan aku akan mencuci keluarga Ye dengan darah. Qian Wuhan mendengus dingin, berkata, Qian Si, bunuh dia. Di belakang Qian Wuji, seorang pria keluar. Dia adalah pria dengan tubuh besar dan matanya seperti obor. Dia adalah kekuatan 6 tingkat berlatih keadaan Qi. Dia berada di alam yang sama dengan Qian Tianming. Jika kau bisa membunuhnya, aku percaya padamu. Qian Wuhan berkata dengan dingin. Jika aku membunuhnya, bisakah kau membebaskan seluruh keluarga Ye? Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Ye Chen menatap Qian Wuhan. Apakah kau berhak untuk tawar-menawar denganku sekarang? Bahkan jika kau bisa membuktikannya. Pencucian darah keluarga Ye terhadap keluarga Zhao dan Wu dan pembunuhan ribuan anggota keluargaku sangat keji, mereka harus dicuci darahnya. Tidak ada jejak pembunuhan. Qian Wuji tidak akan membiarkan keluarga Ye pergi. Dia tidak melakukannya saat ini. Dia hanya penasaran. Jika dia tidak punya rasa penasaran, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ye Chen tahu bahwa, bagaimanapun juga, Qian Wuji akan membasahi rumah Ye dengan darah, dan sekarang dia hanya bisa bertahan sebentar. Qian Si menatap Ye Chen dengan sinis menghina. Lebih mudah baginya untuk menghadapi lantai 4 dari kondisi pelatihan Qi daripada menghancurkan seekor semut. Ye Chen menatap Qian Si dengan dingin, tetapi dia tidak berani ceroboh dalam hatinya. Yang bisa dia andalkan sekarang adalah alat-alat sihir, dan ide umum Qian Si. Mereka yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani melawan ribuan keluarga kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Qian Si ganas dan dingin, dan bergegas ke Ye Chen dengan cepat. Dia penuh dengan momentum, yang membuat Ye Chen merasa tertekan. Namun, Ye Chen tenang dalam pikirannya. Dia tidak bisa membuat kekacauan besar. Setiap gerakan Qian Si mungkin menjadi ruang untuk serangan baliknya, jadi dia harus memusatkan seluruh energinya pada Qian Si. Napas Qian Si datang, dan tinjunya melesat untuk membunuhnya. Dengan angin kencang, kekuatannya sangat mengerikan, jauh lebih dari Ye Chen. Hati Ye Chen tahu bahwa dia tak terkalahkan. Secara alami, dia tidak akan bertabrakan dengannya. Dia segera mundur dengan cepat. Pada saat ini, Ye Chen tidak menunjukkan gayanya, dia tidak bisa membiarkan pihak lain waspada. Ketika dia mundur, dia mengorbankan pedang pendek, yang berubah menjadi cahaya dingin dan membunuh Qian Si.
Bang! Tinju Qianxi penuh dengan kekuatan spiritual. Dia tidak takut pada belati biasa. Ketika belati itu bertabrakan dengan tinjunya, dia terguncang dan kehilangan cahayanya dan jatuh ke tanah. Kecepatan Qianxi jauh lebih cepat daripada Ye Chen. Dalam sekejap mata, dia bergegas dengan seringai ganas di mulutnya dan menepuknya. Ye Chen masih tidak berniat untuk melakukan gerakan yang sebenarnya, tidak hanya itu, dia harus menahan telapak tangan Qianxi. Bang! Kedua tinju Ye Chen meledak dan memadatkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam tinjunya, yang mengeluarkan yang paling kuat. Puff! Namun, bahkan jika pukulan seperti itu tidak dapat menandingi Qianxi. Meskipun Ye Chen memurnikan tubuhnya dengan darah ular, tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, tetapi sisi lain adalah 6 tingkat pelatihan Qi, yang 2 tingkat lebih tinggi dari orang biasa. Ini tidak dapat diperbaiki. Tubuh Ye Chen terbang terbalik, dan lengannya tampaknya terkilir tanpa kekuatan apapun. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa kamu membunuh Liu Ye dengan keterampilan seperti itu. Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang. Qianxi melangkah ke arah Ye Chen, dengan kesempatan membunuh di matanya. Pagi nak, Ye Fen terkejut dan akan bergegas. Aku ingin melihat bagaimana dia membunuh Qianxi. Ribuan jejak di belakang bergegas keluar seseorang di depan daun yang terbakar, 1000 jejak tersenyum dingin. Ayah, aku baik-baik saja. Ye Chen batuk dengan susah payah dan menatap Qianxi. Sekarang Qianxi telah sepenuhnya melonggarkan kewaspadaannya, dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bergerak. Namun, dia tidak hanya ingin membunuh Qianxi, tetapi juga ingin menemukan cara untuk membunuh Qian Wuji, sehingga keluarga Ye dapat terbebas dari krisis ini. Ide Ye Chen dapat dikatakan sangat tidak masuk akal. Seseorang yang ingin membunuh level 8 berlatih Qi selama 4 tidak dapat melakukannya dengan cara apapun. Namun, karena semua orang berpikir demikian, ini adalah kesempatan Ye Chen. Namun, dia harus menemukan cara untuk mendekati 1000 tanda, jika tidak mungkin untuk membunuh 1000 tanda. Qianxi bergegas ke Ye Chen. Ye Chen menggertakkan giginya, dengan cepat bangkit untuk menghindar dan berlari mengelilingi halaman. Qianxi sangat marah dan menawarkan pedang pendek untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen ketakutan dan diam-diam menggunakan teknik angin saat berlari. Dalam sekejap, dia bersembunyi di masa lalu. Pada saat bersembunyi, Ye Chen dengan tegas berhenti menggunakan teknik angin. Dalam proses seperti itu, Ye Chen tidak dapat melihat bahwa dia menggunakan teknik angin, tetapi dia terkejut bahwa Ye Chen menghindari serangan belati dengan sangat terampil. Anak baik, tubuh yang bagus, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan cara ini? Qianxi mencibir, dan belati itu berubah menjadi bayangan di udara. Belati itu menebas Ye Chen dengan kecepatan secepat kilat. Ye Chen melesat dengan cara yang sama lagi, dan dia terus-menerus mendekati Tousan Witoutres. Qianxi gagal membunuh Ye Chen 2 kali. Dia sangat marah, dan kekuatan spiritualnya yang lebih kuat menyembur keluar. Pedang pendek itu berdengung lurus dan langsung menuju Ye Chen. Saat ini, Ye Chen hanya berjarak sekitar 3 kaki dari Tousan Witoutres. Jika kamu menggunakan teknik angin, kamu dapat mencapainya dalam sekejap mata. Saat kamu melakukan keterampilan terbang ular, kamu akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Tetapi Ye Chen merasa itu terlalu berisiko, dan dia harus mendekatinya, agar lebih aman. Namun kini belati Qianxi telah terbunuh, dan rutenya sudah di depan matanya. Ini adalah rute lari Ye Chen. Ye Chen terpaksa mundur. Pedang pendek Qianxi melewati dada Ye Chen. Ye Chen langsung merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dada Ye Chen tergores noda darah, darah menyembur keluar, menodai pakaian Ye Chen. Melihat bahwa dia telah menyakiti Ye Chen, Qianxi merasa bahwa membunuh Ye Chen tidak ada artinya. Dia ingin bermain kucing-kucingan dan melihat Ye Chen dibunuh olehnya. Selamat pagi, nak. Ye Fen melihat Ye Chen terluka. Dia terkejut dan menggertakkan giginya. Ayah, aku bisa. Ye Chen tidak ingin Ye Fen mengacaukan rencananya, jadi dia membuka mulutnya untuk menenangkan Ye Fen. Ye Fen mengepalkan tinjunya dan ingin bergegas, tetapi dia melihat sesuatu di mata Ye Chen, yang membuatnya menggertakkan giginya dan bertahan. Dia takut tindakannya akan menghancurkan rencana Ye Chen, sehingga benar-benar menghancurkan harapan keluarga Ye. Haha, kau terus saja berlari.
Aku melihat bagaimana kau bisa lolos dari telapak tanganku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Qianxi mencibir dengan ekspresi jenaka. Melihat penampilan Ye Chen yang malu, Qian Wuji juga mencibir. Itu hanya idenya untuk membunuh keluarga Ye. Tapi apa yang lebih menarik daripada melihat orang-orang Ye dalam kesulitan untuk bertahan hidup? Ye Chen melihat bahwa Qian Wu telah benar-benar kehilangan kewaspadaannya, dan mencibir dalam hatinya. Inilah yang ingin dia capai, tetapi itu jauh dari cukup. Bagaimanapun, Qian Wu adalah orang kuat yang mempraktikkan 8 tingkat keadaan Qi. Dia tidak boleh ceroboh sedikit pun. Dia harus membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, dia akan menderita masalah yang tak ada habisnya. Ye Chen berpura-pura sangat takut. Qianxi bahkan lebih bangga dan mendesak belati untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen agar dapat lebih membiarkan Qian Wu tanpa pertahanan apapun, sekarang sama sekali tidak memiliki momentum seperti itu sebelumnya, melihat pedang pendek untuk membunuh, langsung memeluk kepala untuk bergegas. Tentu saja, serbuan ini bukanlah serbuan sungguhan, melainkan serbuan yang terencana dan disengaja. Qianxi juga menggunakan alat untuk mendesak pedang, dan tidak ingin membunuh Ye Chen sekaligus, hanya ingin melihat Ye Chen di depannya dengan penampilan yang takut dan malu. Ye Chen terus berlari dan berlari ke Qian Wuji. Dia melewati sisi Qian Wuji, yang berjarak kurang dari 1 zang dari Qian Wuji. Wajah Qian Wuji sedikit berubah. Melihat Ye Chen sedang berlari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan kewaspadaannya dan tertawa. Meskipun Ye Chen berlari dengan tidak teratur, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya di matanya dan mengumpulkan semua ekspresinya di fundus okuli. Ye Chen mencibir. Sekarang Qian Wuji benar-benar kehilangan kewaspadaannya. Jika dia bergegas di depannya lagi, dia tidak akan pernah mengambil tindakan pencegahan apapun. Menurut pendapat Qian Wuji, hidup Ye Chen tidak terjamin. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Puff! Demi mencapai tujuannya, Ye Chen berpura-pura tidak bisa melarikan diri dan punggungnya tergores belati. Darah mengalir keluar. Ye Chen menggertakkan giginya kesakitan dan jatuh ke tanah, kusut dan semakin malu. Selamat pagi, Nak. Meskipun Ye Fen tahu Ye Chen punya rencana, dia terluka dan terluka di tubuhnya. Namun, yang tidak diketahui Ye Fen adalah bahwa dia begitu terburu-buru sehingga tanpa sadar dia bekerja sama dengan Ye Chen. Ini adalah semacam perasaan yang sebenarnya, tanpa tipu daya. Bahkan jejak 1000 yang licik pun dapat melihat perasaan yang sebenarnya. Secara alami, mereka tidak akan meragukannya, tetapi akan lebih bahagia. Qianxi, cukup bermain dan membunuh. Jejak 1000 dengan senyum kejam. Ya, Qianxi mengangguk sambil mencibir. Sudah waktunya untuk membunuhnya di matanya. Melihat ini, Ye Chen tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan, jadi dia berlari sambil memegangi kepalanya. Dia takut dan berteriak pada saat yang sama. Haha, ribuan orang tertawa. Berani kukatakan bahwa aku membunuh Liu Ye. Aku benar-benar mencari kematian. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Mungkin dia tidak tahu kekuatan tingkat ke-6 dari pelatihan Qi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Haha. Orang-orang di belakangnya terus-menerus mencibir, dan Qian Wuji juga sangat puas dengan perilaku Ye Chen saat ini, yang membuatnya sangat senang. Dia bisa membunuh seseorang dan melakukan segalanya, tetapi hanya bermain dengan mangsa yang bisa bersenang-senang dan melampiaskan kebenciannya. Tanpa sadar, Ye Chen telah berlari ke sisi ribuan jejak, jarak 1000 jejak lebih dekat dari terakhir kali, 1000 jejak hanya mencibir, tanpa sedikit pun tindakan pencegahan. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba meluncurkan seni mode, dan kekuatan roh dengan cepat mengembun dan berubah menjadi bayangan, bergegas menuju 1000 tanpa jejak. Dalam jarak seperti itu, dengan seni angin habis-habisan Ye Chen, bahkan dalam sekejap mata, dia telah datang ke sisi ribuan jejak. Bahkan jika Qian Wuji adalah latihan Qi tingkat 8, Anda tidak dapat bereaksi terhadapnya dalam situasi seperti itu. Di mata Ye Chen, kesempatan untuk membunuh melonjak, dan semua kekuatan spiritualnya terkonsentrasi di tangannya. Dia meneriakkan 3 kata, ular melompat, hanya dengan suara yang bisa didengarnya. Cahaya dan bayangan melesat langsung ke dadanya. Puff! Darah menyembur keluar dari ribuan punggung tanpa jejak, menyemprot ke wajah orang kuat di 1000 keluarga. Orang kuat itu tiba-tiba tercengang dan benar-benar bodoh.
Semua ini terjadi terlalu cepat. Baru saja Ye Chen masih panik, dan sekarang darah menyembur keluar dari punggungnya. Senyum semua orang tiba-tiba berhenti. Dia melihat Qian Wuji, dan bahkan lupa membunuh Ye Chen. Qian Wuji juga merasakan sakit yang tajam saat ini. Ketika dia melihat ke bawah ke dadanya, Ye Chen sudah dengan cepat mundur dan mengambil sebotol cairan roh untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Wus! Ketika semua orang linglung, Ye Fen dengan cepat bereaksi dan mendesak pedang terbang untuk menusuk tenggorokan pria kuat dengan 6 lapis pelatihan Qi yang berdiri di depannya. Pada saat ini, ribuan talenta bereaksi sepenuhnya. Tuan Mark, semua orang dari 1000 keluarga berkumpul dan jatuh tak berdaya. Ribuan orang tanpa jejak menatap mata Ye Chen dengan ide membunuh yang dingin, hanya tahu bahwa semua itu hanyalah pura-pura Ye Chen untuk membunuhnya. Sekarang, Qian Wuji juga mengerti kengerian Ye Chen. Sebagai seorang remaja, dia memiliki pola pikir seperti itu dan tidak pernah merusak sarana untuk mencapai tujuannya. Ribuan hati tanpa jejak membenci tetapi sekarang setelah semuanya berakhir, pukulan Ye Chen baru saja menghancurkan hatinya, dia merasa tidak bisa bernapas. Bunuh dia. Qian Wuhen tidak rela di dalam hatinya, sebelum mati, matanya penuh amarah untuk membunuh, suaranya bergetar, dan dia berkata tanpa daya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Qian Xi tampak pucat. Sebagian besar, hasilnya disebabkan olehnya. Bahkan jika Ye Chen terbunuh, dia akan dihukum berat di keluarga Qian. Jika kau berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Fen bergegas keluar, membuka teknik angin, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Qian Xi, kakinya tidak menyentuh tanah, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Qian Xi. Qian Xi terkejut, dan mata Ye Fen penuh dengan niat membunuh. Seekor ular tank, yang panjangnya hampir 1 zang dan pahanya tebal, bergegas keluar dan langsung menghilang ke dalam tubuh Qian Xi. Ular tank menembus tubuh Qian Xi dan muncul sebuah lubang bundar besar. Puff! Darah menyembur keluar, Qian Xi tidak percaya melihat tubuhnya, jatuh ke tanah dengan panik, benar-benar kehilangan vitalitas. Sihir. Ribuan mata tanpa jejak menatap besar, lebih banyak yang tidak percaya bahwa sebuah keluarga kecil di kota Longyang memiliki sihir. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Pedang itu membakar kesempatan untuk membunuh. Ye Chen hampir mati untuk menyingkirkan Qian Wuji, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Bagaimana Ye Fen bisa melewati orang-orang ini? Bahkan jika kau memiliki sihir, kau tidak akan bisa membunuh begitu banyak dari kami. Seorang pria kuat dengan 6 tingkat pelatihan Qi dalam 1000 keluarga bersenandung dengan ganas. Berikan padaku bunuh mereka, taruh itu, beri aku seorang anak itu dipotong-potong. Ribuan orang yang tidak memiliki jejak dan tidak berdaya, kebencian melonjak, gemetar pada Ye Chen. Meskipun itu hanya pengganggu keluarga, itu bukan keluarga yang baik. Pada saat ini, Ling Yun bergegas keluar, di seluruh dengan napas dingin. Ya, tidak ada dari kalian yang ingin kembali hidup-hidup hari ini. Ye Fen juga bergegas keluar, peluang membunuh bergulir di matanya. Mereka semua telah menembus level 6 pelatihan Qi. Dengan alat sihir dan keterampilan sihir di tangan mereka, mereka dapat membunuh 6 orang yang berlatih Qi level 6 yang tersisa yang dibawa oleh ribuan orang yang tidak memiliki jejak. 3 latihan Qi 6 lantai. Ribuan orang yang tidak memiliki jejak terkejut. Dalam sebuah keluarga di kota kecil, lantai ke-6 dari negara bagian Qi yang berlatih benar-benar merupakan keberadaan teratas, tetapi sekarang ada 3, yang tidak sejalan dengan akal sehat. Hanya saja ribuan keluarga itu sangat menindas orang, jadi mereka seharusnya tidak ikut campur dalam urusan kota Longyang. Ye Chen berada di sisi tatapan dingin tanpa jejak. Ribuan jejak menatap mata remaja itu, ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati. Hanya seorang remaja, memiliki hati seperti itu, dapat memiliki keberanian seperti itu, bahkan jika itu adalah generasi yang sama dari kota naga tidak dapat melakukannya. Dia hanya merasa bahwa Ye Chen terlalu mengerikan. Jika dia tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang akan memengaruhi seluruh kota naga. Jika bukan karena kecerobohanku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu hari ini. Menurutmu dengan cara ini, kita dapat berkomunikasi dengan Qian Jiakang, apakah kamu sudah mempertimbangkannya?
Cepat atau lambat, kita akan melampaui 1000 keluarga dan sepenuhnya menyingkirkan mereka dari Longcheng dan menggantinya. Ye Chen penuh dengan semangat dan vitalitas, dan tidak ada keraguan dalam kata-katanya. Tapi Smile, kaulah yang konyol. Ye Chen berkata dengan dingin, sekarang kau tidak punya cara untuk melarikan diri, apakah kau berani berbicara dan tidak merasa konyol? Tidak ada omong kosong, bunuh mereka satu persatu untuk mengulur waktu bagi ayah. Ye Lin minum banyak dan menawarkan pedang terbang untuk membunuh salah satu dari 1000 keluarga. Bunuh, ribuan orang tidak sabar untuk mati, meraungkan belati mereka sendiri. Ye Fen dan Ling Yun secara bersamaan menyerang dan mendesak pedang terbang untuk membunuh. Meskipun ada 6 tingkat puncak pelatihan Qi di antara ribuan orang, Ye Fen, Ye Lin dan Ling Yun memiliki senjata ajaib di tangan mereka. Dikombinasikan dengan sihir, mereka dapat menebusnya. Bang! Pedang terbang dan pedang pendek bertabrakan, dan belati itu hancur dalam sekejap. Hati ribuan orang terkejut. Senjata ajaib, itu semua alat ajaib. Kenapa mungkin? Hanya dengan sekali tatap muka, wajah semua orang di 1000 keluarga berubah drastis, dan belati itu hancur total. Bagaimana mungkin sebuah keluarga kecil memiliki alat-alat sihir dan sihir? Ribuan orang ketakutan dan terus mundur. Mereka merasa kali ini kurang lebih tidak menyenangkan. Mereka terkejut karena bahkan tidak ada 1000 senjata sihir. Ye Fen mengabaikan keterkejutan orang-orang ini, dan menggunakan seni populer, mendesak pedang terbang untuk membunuh mereka, dan pada saat yang sama memainkan keterampilan melompat ular. Puff! Ah! Ribuan orang berteriak, kepala tertusuk, dada seseorang tertusuk ular tank, kehilangan vitalitas. Situasi pertempuran berat sebelah, dan 1000 keluarga lainnya benar-benar bingung. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ye Fen berhenti di pintu dan menggunakan teknik melompat ular untuk menusuk dada salah satu dari 1000 keluarga di puncak lantai 6 pelatihan Qi. Ling Yun mendesak pedang terbang untuk memotong leher seseorang. Ye Lin mendesak pedang terbang untuk menusuk dada seseorang dan melakukan teknik lompatan ular. Kepala orang terakhir pecah. Ketujuh tingkatan Qi yang dibawa oleh 1000 keluarga semuanya musnah, hanya menyisakan satu orang yang hidup. Keluarga Ye, yang sebelumnya masih dalam bahaya, segera terbebas dari krisis. Qian Wuji tampak pucat dan menatap keluarga Ye dengan ngeri. Dia tidak dapat berpikir bahwa kali ini dia datang adalah tanggal kematiannya. Dia bahkan mulai curiga bahwa Qian Tianmo telah mengatur kedatangannya dan mengetahui seluk-beluk keluarga Ye sejak lama. Dia ingin membasminya dengan tangan keluarga Ye. Aku tidak rela. Gigi 1000 tanpa jejak itu menggigit, seluruh tubuh gemetar, memuntahkan seteguk darah, dan mati dengan mata tertutup. Ye Fen menatap mayat-mayat di seluruh tanah sambil menghela napas lega, dan berkata, buang mayat-mayat ini. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh dikatakan. Ya, semua orang yang hadir di keluarga Ye tercengang. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan besar dalam situasi ini. Keluarga Ye bahkan membunuh orang yang 80% kuat dalam kondisi pelatihan Qi. Pagi, kamu baik-baik saja. Ling Yun dengan sakit hati memeriksa luka-luka tubuh Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum santai, itu hanya beberapa luka kulit yang tidak menghalangi. Itu terlalu berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati sekarang, kamu mungkin akan mati. Jangan terlalu bandel di masa depan. Ye Fen melotot. Meskipun Ye Chen melakukan ini untuk suatu tujuan, pemandangan tadi benar-benar berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan benar, dia mungkin akan mati. Ye Chen tertawa dan berkata, aku tahu, tidak akan ada waktu lain. Krisis ini sudah teratasi untuk sementara waktu. Aku khawatir 1000 keluarga berikutnya akan menanggung akibatnya. Bagaimanapun, 80% orang yang berlatih Qi telah meninggal, dan 7 di antaranya telah meninggal. Bahkan 1000 keluarga telah menderita kerugian besar. Jalan Ye Lin berat. Sekarang kita terpaksa melakukan ini. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tentara akan menutupi air dan menutupi bumi. Selama ayah kita dapat menembus 80% latihan Qi kita, kita tidak akan takut pada ribuan keluarga. Ye Fen acuh tak acuh. Baiklah, hari ini sudah berakhir. Ayo kita pergi dan beristirahat. Ling Yundao. Semua yang terjadi di halaman terlihat oleh sepasang mata. Setelah Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan halaman, dia juga meninggalkan halaman.
Aneh sekali bahwa sebuah keluarga kecil memiliki sihir. Bukankah mereka keluarga biasa? Kamar Liu Piaoyue. Liu Piaoyue duduk di kepala tempat tidur dan memikirkannya. Mengapa pedang terbang itu begitu familiar? Liu Piaoyue tiba-tiba teringat pada pedang terbang yang digunakan Ye Fen dan tatapannya tenggelam. Itu adalah pedang terbang milik Zixiazong. Liu Piaoyue membelalakkan matanya, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Ye Chen kembali ke kamarnya, mengambil sebotol obat ajaib dan berendam dalam air yang meneteskan darah ular purba. Rasa sakit yang menusuk tulang datang, yang membuat Ye Chen sangat sadar. Sekarang rasa sakit itu menjadi semacam kenikmatan bagi Ye Chen. Tubuhku masih terlalu lemah. Jika aku bisa lebih kuat, aku tidak akan terluka hari ini. Ye Chen menyimpulkan situasi hari ini. Meskipun dia berhasil membunuh ribuan orang tanpa jejak, tetapi bahayanya terlalu besar, yang satu tidak cukup tinggi alamnya, yang lain tidak cukup kuat. Namun, keduanya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, yang membuat Ye Chen tidak berdaya. Aku tidak bisa terlalu impulsif di masa depan. Ye Chen memejamkan matanya terhadap ember, menganalisis hal-hal hari ini, dan benar-benar melupakan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat ditempa, luka Ye Chen sembuh, dan ada lapisan benda-benda berbau yang mengambang di ember. Setelah beberapa kali dipadamkan, benda-benda yang mengambang di ember semakin sedikit, dan Ye Chen merasa kulitnya lebih bersih dari sebelumnya, lebih seperti kulit bayi yang baru lahir. Namun, kulitnya tidak halus, tetapi penuh kekuatan, secara bertahap lebih kaku dari sebelumnya. Ye Chen duduk di tempat tidur, dan indera ilahinya memasuki diagram 8 diagram Tai Chi dan mulai berlatih. Dia tidak bangun dari latihan sampai keesokan paginya. Ye Chen membuka matanya, meregangkan tubuhnya, lalu membuka jendela, merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia keluar dari pintu, sarapan, lalu sarapan untuk menemui Liu Piaoyue. Nona Liu, apakah Anda sudah bangun? Ye Chen mengetuk pintu dan bertanya. Masuklah. Terdengar suara dari kamar. Ye Chen mendorong pintu masuk dan meletakkan sarapan di atas meja sambil tersenyum dan berkata, Nona Liu, sarapanlah. Sarapan ini rasanya enak. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dan berkata, Anda duduk di sini, ada yang ingin saya tanyakan. Ye Chen merasa aneh dan tidak banyak memikirkannya. Dia pergi ke tempat tidur Liu Piaoyue, ragu-ragu sejenak, lalu duduk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona Liu? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Apakah kamu pernah menyesal membunuh Qian Tianming? Liu Piaoyue menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen tertegun sejenak. Bagaimana Liu Piaoxue tahu bahwa orang yang dibunuhnya adalah Qian Tianming? Liu Piaoyue menatap ekspresi Ye Chen yang tercengang dan berkata, aku melihat semua hal yang terjadi kemarin. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa lega dan berkata, jika kamu tidak membunuh Qian Tianming, konsekuensinya mungkin lebih serius. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya, bahkan jika aku melawan Qian Jia. Tetapi, bagaimana mungkin 1000 orang kuat bisa bertarung? Liu Piaoyue berkata, bahkan jika keluarga Ye memiliki sihir dan peralatan sihir, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak mudah bagi 1000 keluarga untuk runtuh. Kau tahu, jika kau bisa menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Longcheng, jika kau tidak memiliki detail apapun, bagaimana kau bisa melakukannya? Ye Chen mendengar kata-kata Liu Piaoyue, tetapi pada saat ini, mata Liu Piaoyue memancarkan cahaya dingin, dan menarik pedang terbang dari selimut dan dengan cepat berdiri di leher Ye Chen. Ye Chen terkejut dan tidak tahu mengapa, Nona Liu, apa yang kau lakukan? Liu Piaoyue tampaknya telah menjadi orang lain. Matanya acuh tak acuh dan dia berkata dengan dingin, di mana kau mendapatkan pedang terbang dan seni anginmu? Hati Ye Chen berdebar, langsung mengerti, Liu Piaoyue pasti telah menyadari kemarin bahwa mereka menggunakan pedang terbang, hati saluran gelap tidak baik, tetapi dalam pikiran dan dengan cepat memikirkan cara untuk mengatasinya. Nona Liu, tenanglah dulu. Ye Chen menenangkan diri dengan cara ilahi. Jangan bicara omong kosong padaku, cepat katakan padaku, kalau tidak, aku akan mengayunkan pedang dan kepalamu akan jatuh ke tanah. Mata Liu Piaoyue berbinar dengan niat membunuh. Ye Chen berkata, aku bilang aku berada di Gunung Longyang. Tidak, tepatnya di Longshan. Ketemu. Liu Piaoyue mengerutkan kening. Ye Chen melirik Liu Piaoyue,
tahu bahwa Liu Piaoyue tidak tahu situasi hari itu, jadi dia berkata, pada hari aku menyelamatkanmu, ada keributan monster, dan Gunung Longyang kosong. Aku pergi ke Gunung Longyang untuk mengumpulkan tanaman obat. Tanpa sadar, ada banyak tanaman obat ajaib di Longshan. Saat itu, tidak ada setan di Longshan, jadi aku masuk. Petik 2. Kemudian, aku melihat dua kelompok orang dalam perkelahian sengit. Kedua belah pihak saling bertarung sampai mati. Pada akhirnya, mereka semua mati bersama. Aku mengembalikan semua barang-barang mereka. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan curiga. Dia tahu Ye Chen licik. Dia bersenandung dingin, apakah kamu tidak berbohong? Apa yang aku katakan itu benar? Apakah orang-orang itu ada hubungannya denganmu? Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu. Kamu tidak membunuh. Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Dia sama sekali tidak percaya orang-orang itu akan mati bersama. Aku benar-benar tidak membunuh orang. Aku melihat seorang pria bernama Wang Long dan Lin Feng dengan mataku sendiri. Keduanya dikalahkan. Akhirnya, mereka mendesak pedang terbang untuk saling membunuh dan mati bersama. Ye Chen berkata dengan serius. Liu Piaoyue mendengar ini, tatapannya berubah. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, Nona Liu, jika kamu ingin mengembalikan pedang terbang itu, aku akan mengembalikannya kepadamu. Siapa yang membutuhkan barang-barang itu? Jika kamu berani menipuku, aku tidak bisa mengampuni kamu, kata Liu. Ye Chen bahkan berkata, apa yang kukatakan itu benar. Itu benar, aku hanya berlatih Qi tingkat 3 saat itu. Bagaimana aku bisa membunuh mereka? Bukankah kau membunuh ribuan bekas luka sekarang? Liu Piaoyue mendengus dingin. Ye Chen tersedak dan berkata, aku beruntung. Liu Piaoyue sudah mempercayai apa yang dikatakan Ye Chen. Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Kata-kata Ye Chen pada dasarnya adalah kebenaran. Hanya bagian terakhir yang dibuat-buatnya sendiri. Pernyataan Ye Chen masuk akal, Liu Piaoyue tidak punya alasan untuk meragukannya. Mengenai pedang terbang itu tidak layak disebut untuk Liu Piaoyue. Selain itu, keluarga Ye berada dalam situasi yang sulit, dan yang paling penting untuk diandalkan adalah senjata ajaib, jadi dia tidak bisa mengambilnya. Ye Chen juga menghela napas lega dan akhirnya menyelesaikan masalah itu. Nona Liu, Anda sarapan dulu. Ye Chen memuntahkan napas, bangkit dan membawa sarapan ke Liu Piaoyue di depannya, dan mengubah topik pembicaraan. Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Sebenarnya, dalam hatinya, dia tidak ingin ada hubungannya dengan kematian Wang Long. Sekarang kata-kata Ye Chen tidak salah, dan dia merasa lega. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Piaoyue semakin menghargai Ye Chen, terutama apa yang terjadi kemarin. Tidak mungkin menyelesaikan krisis jika kita berubah menjadi orang lain. Tetapi Ye Chen melakukannya, dengan kebijaksanaannya sendiri untuk membunuh ribuan orang tanpa jejak. Ye Chen fleksibel, berani, dan banyak akal. Dia adalah pria yang baik dan dia menghargai tipe ini. Liu Piaoyue mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya perlahan dan mengangguk sedikit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sarapan ini adalah favoritku. Jika kamu suka, aku akan membawakannya untukmu setiap hari. Hati Liu Piaoyue bergerak entah kenapa, lalu berkata dengan ringan, tidak, aku akan pergi besok. Besok, Ye Chen tertegun sejenak, bukankah kamu mengatakan lukanya tidak baik, bukan? Aku sudah lebih baik sekarang. Liu Piaoyue tiba-tiba melihat warna kehilangan di mata Ye Chen, dan merasa sedikit tidak nyaman. Kamu, bagaimana lukamu bisa sembuh secepat ini? Ye Chen kehilangan semangatnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa telah mengingkari janjinya dan berhenti berbicara. Liu Piaoyue tertegun sejenak, lalu berkata dengan mata pucat, apakah kamu tidak ingin aku bersikap baik? Tidak. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, lalu menghela napas dan berkata, Nona Liu, istirahatlah yang cukup. Aku sibuk. Liu Chen tidak berani meninggalkan ruangan. Liu Piaoyue menghela napas panjang, entah mengapa hatinya merasa tidak nyaman. Aku pergi untuk membantumu. Liu Piaoyue akhirnya menghela napas, dan tampak tidak berdaya. Setelah Ye Chen meninggalkan kamar Liu Piaoyue, seorang pria berjalan di jalan dengan lesu, dan ada semacam kehilangan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Apa hubungannya dia denganku? Kenapa aku harus kalah? Aku mungkin telah membunuh temannya,
atau mungkin aku juga telah pergi. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, apakah benar-benar baik untuk pergi? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berusaha untuk tidak memikirkannya. Dia pergi ke jalan dan memeriksa industri keluarga Zhao dan Wu setelah perbaikan. Sepanjang pagi berlalu, Ye Chen kembali ke kamarnya dan mengurung diri di kamar dan mulai berlatih. Ye Chen duduk bersila dalam 8 diagram Tai Chi, tetapi dia tidak bisa tenang untuk berlatih. Akhirnya, dia menyerah berlatih dan pergi ke jendela dan melihat keluar jendela dengan linglung. Di malam hari, ada ribuan keluarga di Longcheng. Menurut laporan, paman kedua dan 7 elit yang berlatih Qi dan 6 lapisan semuanya meninggal di kota Longyang. Di aula ribuan keluarga, Qiantiannya penuh dengan orang asing yang terkejut bagi Qiantian. Bagaimana mungkin, paman kedua berlatih Qi untuk 8 tingkat? Apakah ada yang kuat di keluarga Ye? Meski begitu, belum tentu dia adalah lawan paman kedua. Qiantian Mo sangat tidak percaya. Dalam hal ini, keluarga Ye tidak sesederhana yang kita kira. Sungguh bijaksana bagi kita untuk mengirim paman kedua ke masa lalu. Qiantian Mo tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit, tetapi malah mencibir dengan gembira. Paman kedua telah mengintip posisi kepala keluarga Qiantian untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka kali ini dia benar-benar memilih cara yang tepat untuk membunuh orang dengan pisau. Qiantiannya juga mencibir, tetapi masih tidak dapat dipercaya bahwa keluarga Ye dapat membunuh Qian Wu. Sepertinya keluarga Ye tidak mudah dihadapi. Sekarang kirim seseorang untuk menyelidiki detail keluarga Ye dan kemudian buat rencana. Singkatnya, keluarga Ye harus disingkirkan. Senyum Qiantian Mo menghilang, digantikan oleh warna dingin. Di malam hari, bulan terang berada di langit. Hari ini adalah bulan purnama. Ye Chen duduk sendirian di halaman rumahnya sambil minum anggur, dan membentuk 3 orang dalam bayangan. Apakah agak pengap minum sendirian? Liu Piaoyue datang dengan gaun putih panjang. Berlawanan dengan cahaya bulan, dia lebih cantik dan mengharukan. Ye Chen minum sedikit anggur dan menatap Liu Piaoyue. Dia mabuk. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Nona Liu baru saja pulih dari cedera seriusnya. Lebih baik tidak minum, agar tidak melukai diri sendiri. Liu Piaoyue duduk dan berkata sambil tersenyum tipis, kita semua adalah praktisi. Bagaimana kita bisa melukai diri sendiri dengan mudah? Minum sedikit anggur bukanlah halangan. Ye Chen tertawa dan menuangkan segelas anggur untuk Liu Piaoyue. Kemudian dia mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin kita tidak akan bertemu lagi setelah malam ini. Aku akan melakukannya terlebih dahulu. Liu Piaoyue menghentikan Ye Chen dan berkata, kamu menyelamatkanku. Aku harus menjadi yang pertama melakukannya demi rasa hormat. Selesai berkata, Liu Piaoyue akan minum segelas anggur dengan baik. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tertawa dan minum dengan gembira. Konon katanya 1000 gelas anggur tidak cukup untuk seorang sahabat karib. Bagaimana kalau kamu tidak mabuk hari ini? Liu Piaoyue terkekeh dan menuangkan segelas anggur bersama Ye Chen. Karena Nona Liu sangat anggun, dia tidak akan mabuk malam ini. Ye Chen tertawa. Ayo, minumlah. Liu Piaoyue tersenyum, dan Ye Chen mendentingkan cangkir, keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu meneguk minuman. Kemudian mereka mengobrol dan minum hingga larut malam. Ye Chen sangat mabuk hingga dia jatuh di atas meja, tetapi Liu Piaoxue masih terjaga, dengan rona merah di pipinya, yang membuatnya semakin menawan. Liu Piaoyue menatap Ye Chen yang terbaring tak sadarkan diri di atas meja, mendesah dan duduk di halaman untuk waktu yang lama sebelum pergi. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Ketika dia bangun, dia sudah diselimuti selimut. Hari sudah terang, dan Liu Piaoyue tidak meninggalkan jejak. Nona Liu, Ye Chen ingat bahwa Liu Piaoyue akan pergi hari ini. Dia segera bangun dan bergegas ke kamar Liu Piaoyue. Memasuki kamar Liu Piaoxue, kamar itu kosong, hanya gadis pelayan Hongqi yang sedang membersihkan. Tuan muda kedua, teriak aliran merah. Nona Liu sudah pergi. Ye Chen tertegun dan menyingkir. Nona Liu pergi pagi-pagi sekali. Kupikir dia sudah memberitahumu. Hongqi merasa telah melakukan kesalahan dan menundukkan kepalanya. Ye Chen melambaikan tangannya untuk memberi tanda bahwa Hongqi akan pergi. Hongqi keluar dari kamar. Ye Chen duduk di samping tempat tidur Liu Piaoxue, membelai tempat tidur tempat Liu Piaoyue tidur dan selimut yang ditutupinya.
Tampaknya ada aroma samar di tubuh Liu Piaoyue di selimut. Setelah waktu yang lama, Ye Chen bangun, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri, merasa bahwa dia sentimental dan berhayal belaka. Ye Chen keluar dari kamar Liu Piaoyue, mengesampingkan urusan pribadi anak-anak itu, memikirkan cara untuk menyingkirkan krisis saat ini. Ye Chen kembali ke kamarnya, duduk di tempat tidur dan mulai berlatih. Dia tenggelam dan menyerap aura dengan gila-gilaan, seolah-olah itu adalah semacam katarsis. Dia berlatih sampai malam, sepanjang hari dalam mode gila. Dalam latihan semacam ini, Ye Chen berhasil memasuki puncak tingkat keempat dari kondisi pelatihan Qi, dan itu hanya satu langkah lagi dari tingkat kelima. Ye Chen memuntahkan napas keruh dan berkata pada dirinya sendiri, ranahku telah ditingkatkan, dan kekuatan spiritualku juga harus ditingkatkan. Kekuatan mental Ye Chen sangat kuat, jika tidak, mustahil untuk mengendalikan beberapa pedang terbang di alam seperti itu. Jika Anda ingin mengendalikan beberapa pedang terbang, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hanya dengan kekuatan spiritual yang kuat, kita dapat mencapai multiguna dan memainkan peran yang kuat dalam pengendalian. Kekuatan mental Ye Chen sudah kuat sejak dia masih muda, tetapi dia tahu bahwa kekuatan spiritual juga perlu diperkuat. Dia telah melihat dari buku-buku bahwa kekuatan spiritual yang kuat dapat diubah menjadi serangan yang substansial, yang dapat menghancurkan jiwanya dan membunuh orang dengan cara yang tidak terlihat. Ye Chen pergi ke halaman, menepuk-nepuk tas surga dan bumi, 5 pedang terbang keluar, bergetar di udara. Kekuatan spiritual Ye Chen melonjak dan mendesak 5 pedang terbang untuk membunuh. Kelima pedang terbang itu pergi ke tempat yang berbeda dan tiba-tiba berhenti ketika mereka akan menyentuh benda. Dentang, 5 pedang terbang jatuh ke tanah, dan Ye Chen berkeringat. Tepat pada saat ini, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi tidak mungkin untuk melanjutkan untuk kedua kalinya. Kekuatan spiritual dapat dibuat, tetapi setelah kekuatan spiritual dikonsumsi, itu tidak dapat dibuat dalam sekejap. Anda hanya dapat berlatih lebih banyak untuk membuat kekuatan spiritual lebih kuat. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri.